Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini luar biasa. Kita akan membahas tentang bagaimana transformasi di dunia pendidikan ya. Universitas Microskill di era disrupsi digital. Live talk show di Facebook dan Instagram Tribun Medan hari ini bersama Bapak Hardy Eskom MS Master of Science PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Microskill. Pak Hardy menyelesaikan S1 di Microskill dan kemudian melanjutkan S2 di Universitas Sains Malaysia dan kemudian melanjutkan S3 PhD di Universitas of Sheffield, Inggris. Semuanya fokus di bidang computer science. Luar biasa, dan dengan kesibukan yang luar biasa hari ini beliau sharing mengenai disrupsi di bidang digital. Apa yang terjadi di universitas di Indonesia sehingga menjadi sebuah tantangan ya, bagaimana bisa melewati ini, termasuk pandemik adalah sesuatu tantangan yang sangat luar biasa, dan bagaimana Microskill bisa melewati ini semua dan berkembang menuju yang lebih baik lagi. Kita akan sharing bersama, mendengarkan bersama Pak Hardy. Selamat pagi Pak Hardy, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Shenye, thank you for having me today. Ya, terima kasih ya waktunya yang sangat padat Pak. Ya, Setelah sebagai rektor di Universitas Microskill juga ada waktu untuk singgah di studio Tribun Medan. Iya. Thank you Pak Hardy. Thank you. Pak Hardy, kalau kita cerita Microskill kan sebuah universitas yang ternama dan sudah diakui lah ya di bidang computer science, dan bukan hanya di computer science, juga ada di bidang bisnis ya, ada fakultas bisnis. Semua orang sudah di Medan Sumatera Utara sudah mengenal baik Microskill dengan kualitinya ya, dengan kualitinya dan dengan pengalaman yang sudah 26 tahun menjadikan salah satu yang terbaik di Sumatera Utara. Tentu membangun ini adalah tidak mudah ya Pak Hardy ya. Sebuah tantangan. Sebuah tantangan ya. Dan bahkan ada tagline-nya mengubah tantangan menjadi peluang ya. Peluang ya. Saat ini fakultas ada dua ya Pak Hardy. Ada fakultas informatika dan fakultas bisnis ya. Fakultas informatika ada 4 jurusan: informasi teknologi, computer science, dan informasi sistem, dan program informasi teknologi, dan ada informasi teknologi ya. Ya, ada information technology ya. Dan kemudian di bisnis ada manajemen dan accounting ya. Ya. Dan di pandemik ini Pak Hardy kan semua mahasiswa dan semua dosen ya, khususnya di perguruan tinggi menghadapi tantangan yang luar biasa ya, yang kita tidak pernah menghadapi sebelumnya. Tiba-tiba Fritz tidak boleh berinteraksi. Betul. Dan itu membuat semua orang kaget. Betul sekali. Harus menjaga jarak, dan bukan hanya tantangannya di interaksi, tetapi tantangannya juga di kesehatan secara bersamaan itu datang. Dan bagaimana dampak disrupsi ini Pak Hardy terhadap Universitas Microskill? Apa yang sudah dilakukan dan selalu mempertahankan quality tidak mudah juga ya Pak Hardy ya. Apa yang dihadapi pada saat itu dan bisa melewati ini semuanya? Ya, jadi mungkin saya akan bicarakan tentang disrupsi dulu ya. Jadi disrupsi ini berbeda dengan breakthrough. Jadi kita kalau bicara di era disrupsi atau di dunia disrupsi, ini bicara tentang disruptive technology atau disruptive innovation. Nah, disruptive innovation itu tentu kata kuncinya adalah disruptive, mengganggu. Nah, apa yang diganggu? Jadi kita bermula dari kata sebuah kalau dalam bahasa manajemen itu tentang produk. It's about product, right? Produk-produk yang diganggu itu adalah produk-produk yang existing, yang expensive dan susah dijangkau oleh masyarakat. Contohnya kita bicara mungkin kalau kita kembali ke teknologi masa lalu, itu misalnya televisi yang channel yang menggunakan parabola. Iya, ya kan? Itu Pak. Kalau dulu kita waktu saya kecil, saya mau menangkap siaran-siaran luar negeri kan pakai parabola. Yang harus gede, mahal, nggak terjangkau. Nah, sekarang Netflix hadir. Jadi Netflix, produk-produk yang ini semuanya mereka itu mengganggu
existing technology, ya kan? Mereka mengganggu cara berpikir, rule dan cara bermain dari semua yang ada di produk-produk yang terdahulu. Nah, kaitannya dengan pandemi, kaitannya dengan university itu apa? Ketika di pandemi, kita seperti yang Pak Sianyet bilang tadi, kita menghadapi sebuah kendala, yaitu kita nggak diperbolehkan berinteraksi secara langsung. Kenapa? Karena kan ada bahaya dari terinfeksinya virus-virus dari COVID-19, ya kan? Nah, kalau ini terjadi di tahun 90-an ketika saya masih SMA, itu bisa chaos, totally chaos. Why? Karena tidak ada cara untuk berkomunikasi. Dulu saja punya HP saja itu kan mahal banget. Benar, Pak Ardi. Benar-benar mahal. Benar. Nah, dengan adanya disruptive innovation ini, kita dapat mengakses yang namanya Zoom. Iya. Ya kan? Benar. Kita kalau di Mikoskill kita punya kita bekerja sama dengan Microsoft, kita menggunakan Microsoft Team untuk pengajaran. Kita menggunakan misalnya di dalam Microsoft Team itu ada berbagai fitur seperti kamu ada forum, upload mata kuliah, upload modul-modul dari mata kuliah. Kemudian juga kita bisa langsung live communication, bisa recording mahasiswa. Nah, ini semua adalah sesuatu yang tak mungkin bisa terjadi tanpa adanya disruptive innovation. Sesuatu yang menghajar semua teknologi masa lalu yang kalau dulu mau pakai Pak Sianyet, saya masih ingat dial up modem dial up yang kalau mau jalankan ada bunyinya, harus dengar dulu lagunya ting. Itu modem dial up itu yang mahal. Nah, sekarang internet pun sudah terjangkau. Iya. Jadi kecepatan tinggi ya. Kecepatannya pun tinggi. Jadi kami dari Mikoskill kami menyadari penuh bahwa ada yang namanya sebuah tantangan. Nah, peluangnya apa? Berarti kita bisa memanfaatkan teknologi. Kita kan kalau Mikoskill kan 26 tahun. Kita sudah bermain-main di ranah teknologi ini sudah sangat lama. Jadi ketika datang masalah ini, kita nggak cari pusing, kita nggak usah panik, nggak usah khawatir. Ya kita pelan-pelan kita shifting paradigma ini yang mengajarnya ini selama ini harus tatap muka, kita shifting ke online. Nah, pandemi sudah berakhir, kita juga sudah kembali lagi ke tatap muka karena kalau secara pendidikan, walaupun teknologi itu canggih banget ya, yang bisa memperbolehkan setiap mahasiswa bisa terkoneksi secara langsung, live dan sebagainya. Tapi secara edukasi kita masih tahu bahwa proses belajar mengajar itu adalah proses hubungan emosional antara seorang dosen dengan mahasiswa. Dan kita tetap mengutamakan bagaimana si mahasiswa itu bisa langsung duduk mendengar dosennya itu memberikan penjelasan, bisa memberikan pertanyaan. Nah, tetapi kita juga ada sebuah konsep nama hybrid. Jadi hybrid ini juga memanfaatkan teknologi yang ada. Kalau dulu dosennya kan materi kuliah harus kasih melalui cetakan handout, di print lagi satu persatu. Sekarang di Mikoskill itu semuanya sudah paperless. Jadi paperless, semuanya diupload. Bahkan dulu waktu zaman saya masih kuliah, misalkan kita mau minta surat keterangan aktif mahasiswa untuk ikut lomba, itu harus berbaris ke kantor administrasi, kemudian minta dosennya teken satu persatu. Nah, sekarang nggak lagi. Sekarang kalau mahasiswa mau meminta surat keterangan aktif, dia tinggal buka. Kita di Mikoskill ada namanya sebuah portal akademik namanya Mika. Oke. Ya, portal akademik ini online, up 24 jam. Si mahasiswa besoknya, kadang mahasiswa tahu lah ya, sudah deadline H-1 baru sibuk cari surat keterangan aktif. Nah, sekarang enggak. Sekarang si mahasiswa jam 12 malam dia bisa langsung buka portal Mika kami, bisa langsung klik form request permohonan surat, itu langsung muncul langsung. Bisa langsung di-download. Bisa langsung di-download. Besok sudah bisa digunakan. Jadi kita paperless. Sangat efisiensi ya. Sangat efisien. Dan itu 24 hours, 24 jam. Karena ini semuanya tinggal butuh koneksi internet. Kita tidak butuh apa-apa lagi. Nah, dan dia bisa lakukan di HP. Server 24 jam. Kita ada server. Kita di Mikoskill ada ruang server yang jalan 24 jam. Kita punya sebuah mainframe IBM yang sangat canggih, yang bisa handle request. Kalau mahasiswa kita kan banyak,
Jadi mau 1000 request untuk minta surat keterangan aktif kita bisa. Kalau dulu itu lock jam itu semua nggak berbaris sampai keluar. Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Nah, 20 tahun yang lalu ya. Iya, jadi ini sesuatu yang memang kita bilang tidak hanya terjadi di tempat microscale, ini terjadi secara besar, secara meluas, secara masif. Nah, tantangan terbesar yang bukan, kita nggak bicara universitas microscale secara spesifik ya. Kita berbicara universitas secara general. Secara general, disruptive innovation ini bukan saja membawa berkah. Ini juga bisa, kalau dari satu sisi lain, membawa malapetaka. Kenapa? Saya contoh, kembali lagi kita ambil contoh yang teknologi parabola. Iya. Ya kan, teknologi parabola. Sekarang udah hampir hilang itu. Nah, hilang itu dia. Udah. Coba bayangkan, jika mungkin ini nggak dipelajari microscale, tapi saya ambil contoh saja. Ya. Bayangkan seorang mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi, waktu itu parabola masih booming, dia belajar parabola itu, bagaimana prosesnya, mekanisme, receivernya sampai selesai. Pas ketika dia tamat, Netflix masuk. Satu industri langsung hilang. Totally change semua ya. Change apa semua. yang dia belajar kadaluarsa seketika itu. Ya. Nah, ini bedanya dengan yang namanya breakthrough innovation. Jadi kalau breakthrough innovation itu adalah sebuah inovasi yang build upon existing technology. It makes it better. Ya, berkelanjutan. Jadi apa kalau di breakthrough innovation, apa yang dipelajari oleh mahasiswa itu kayak misalnya kita bilang internet kabel tembaga. Breakthrough innovation-nya itu adalah dia makin bagus, jadi kabel fiber optic. Ya. Internet makin cepat, tapi dia masih di existing teknologi yang sama. Oke. Tapi kalau antara parabola dengan Netflix, itu dua hal yang sangat berbeda. Sangat totally different. Totally different. Ya. Apa yang dipelajari dengan handphone ya, pager ya. Pager dengan handphone. Pager sudah walaupun ada beberapa orang yang masih perusahaan pakai pager, dia masih paksa. Tapi kalau seseorang fokus belajar tentang pager, it's useless. Ya, habis ya. Habis. Jadi ini tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh semua mahasiswa di perguruan tinggi. Apalagi sekarang kan kita di era disruptif. Yang namanya era disruptif itu artinya ada terjadi sebuah proses disruptive innovation yang terjadi secara konstan, continue. Hari ini misalnya kita ganti, makanya ada Gojek yang disruptif, ada Netflix yang disruptif, Spotify yang disruptif. Dulu kita pakai CD kumpul 10.000 lagu. Sekarang mana ada lagi CD? Tidak ada. Laptop saya pun nggak bisa masuk CD lagi. Iya. Jadi ini terjadi konstan. Hari ini tidur, besoknya tiba-tiba di internet, di TV sudah muncul dan totally change. Dan dampaknya ke mahasiswa adalah mahasiswa yang masuk di tahun pertama, di tahun keempat, semua yang dia pelajari bisa saja obsolete. Selama pandemi ini terus terjadi. Itu di bidang apa ya yang paling? Nah, di computer science terjadi seperti itu. Sekarang yang menjadi kendala, jadi kalau saya lanjut yang tadi, mahasiswa ketika masuk semester 1 sampai dia semester 8 tamat, bisa jadi semua bidang ilmu yang dia pelajari itu obsolete, nggak berlaku, dan bisa jadi lowongan pekerjaan yang dia mau masuk itu nggak ada berubah, nggak ada lagi, tiba-tiba hilang. Menghadapi sesuatu yang dia tidak pernah merasakan sebelumnya. Contoh paling sederhana, creative marketing, creative writing. Oke. Copywriting. Nah, sekarang ChatGPT. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Sianyet, apakah disruptive innovation ini hanya berlaku di bidang teknologi informasi? Itu tidak. Tembusan-tembusan seperti ChatGPT, contohnya, itu masif dalam arti bukan saja hanya mempengaruhi lowongan pekerjaan di bidang teknologi informasi, lawyer, medicine, marketing, itu semuanya sudah terganggu. Ya. Terganggu, kenapa terganggu? Kita bicara saja, misalnya kita butuh sebuah assistant. Oke, yang paling sederhana, secretary, assistant. Saya mau tulis surat nih ke sebuah perusahaan. Oke. Kalau dulu kan bosnya kan tinggal bilang, "Bu, tolong ketikkan surat ya, ini nanti dia ketik, tinggal tekan." Sekarang kalau bosnya mau hemat, tinggal tanya aja ChatGPT. Ini nama perusahaannya, ini yang mau saya butuh, ini isinya, harus hormat ya, jangan kasar kali ya. Itu langsung bisa. Langsung keluar langsung formatnya. Tinggal di copy edit sedikit aja ya. Tinggal di copy edit sedikit. Siapapun bisa lakukan. Untuk promosi marketing. Misalnya kita bilang, oke,
saya mau cari ide marketing. Ini produk saya, speknya seperti ini. Lempar ke ChatGPT, tolong kamu kasih saya 10 ide marketing. Langsung keluar semua. Langsung keluar 10 ide marketing. Biasa. Jadi bayangkan proses yang dulu di mana kita perlu hiring orang, kita perlu specialize knowledge yang 4 tahun kita belajar untuk menghasilkan sebuah konsep, sebuah idea. Now it's replaceable by ChatGPT dan hanya dalam tempo menit dan bisa diakses siapapun. Apalagi ChatGPT-nya free pula. Dia versi yang mungkin nggak gitu canggih, dia free. Nah, itu bahaya. Itu bahaya laten bagi semua mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu apapun. Dan itu menjadi sesuatu yang tantangan terbesar dalam universitas adalah adapt. Kita tidak bisa reject bahwa disruptive innovation ini, kita nggak bisa reject. Kita nggak bisa bilang, oh kita jalan saja perguruan tinggi ini tanpa berpikir. Nah, itu sesuatu yang kita micro skill, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita nggak bisa mengubah game disruptive era ini. Tapi dari micro skill itu kita tahu universitas micro skill dalam menghadapi yang namanya disruptive era ini ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kita berpikir, kita welcoming mahasiswa untuk misalnya kita tahu bahwa mahasiswa yang belajar di silabus kita itu suatu hari nanti setelah selesai bisa saja dia akan menghadapi challenge yang berbeda yang kita terus hadapi. Nah, dari proses itu, dari sejak jajaran pimpinan dan semuanya, itu kita ada menurunkan bahwa setiap mahasiswa itu harus bisa turun langsung ke lapangan. Jadi dia harus terus mengikuti teknologi. Dosen terus harus mengupdate kurikulumnya. Dan kalau soal teknologi kita di Microsoft sudah sangat paham ya, sudah sangat lama, 26 tahun kita bermain di teknologi ini. Kita bisa tahu bahwa ini terus berubah. Misalnya Office berubah. Misalnya ChatGPT datang. Misalnya ada teknologi lain seperti misalnya accounting, accurate, ini terus berubah dan kita terus ganti. Jadi perubahan kurikulum itu nggak tunggu 4 tahun, 5 tahun baru ganti. Langsung ada kesempatan di analisis itu perlu diganti langsung up to date. Dan update di silabusnya. Dan kita update silabusnya. Textbook itu ada berbeda tapi bisa di-insert di dalam. Sekarang kalau kita di Microskill itu kita textbooks-nya itu sekarang itu semua pun sudah paperless. Jadi anytime kita merasakan ada perubahan teknologi, biasanya textbook itu cepat keluarnya. Cuma kita kalau dapat paper itu susah. Jadi kita biasanya ada langganan atau apa, kita bisa minta bukan hanya textbook ya, tapi paper ya. Nah, dari paper itu kita bisa minta mahasiswa unduh dan dari sana kita bisa mempelajari teknologi ini. Karena paper pasti akan lebih up to date sebelum dibuat menjadi buku. Benar dan fleksibilitas universitas dalam mengubah kurikulumnya dan mengubah silabusnya mengikuti perkembangan zaman, apalagi innovation, disruptive innovation ini, itu sangat-sangat tantangannya besar. Jadi kami tahu bahwa bahkan kita yang di Universitas Microskill yang sudah bermain lama di sini, yang mungkin kita sangat paham teknologi, itu perlu merefreshing dosennya terus ulang. Merefreshing dosen terus, ini Pak ada teknologi seperti ini. Nah, ini Pak ada teknologi yang seperti ini. Pak, kita pakai tim ya Pak. Nah kan satu masa kan kita harus refreshing, Pak. Kita nggak bisa lagi terus-terusnya pakai tatap muka. Ini pakai tim ya. Upload untuk upload untuk soal ujian, upload nilai, itu kita pakai portal Mika kita ya Pak. Nah, jadi proses itu kalau dari kita tahu bahwa ini sebuah tantangan besar, tapi di Microskill kita sudah biasakan. Kita biasakan dosen-dosen kita untuk beradaptasi dengan sangat cepat. Menjadi sebuah budaya ya? Menjadi sebuah budaya. Apalagi sekarang semua dosen itu yang kalau sudah bekerja di Microskill, mereka tahu bahwa ini bukan lagi sebuah nice to have, ini must have. Sesuatu yang harus dan harus total. Dan itu satu cara kita membekali mahasiswa kita dengan terus beradaptasi. Nah, yang cara kedua yang kita rasa bahwa kita bisa bekali mahasiswa itu untuk beradaptasi dengan cepat, dengan baik kepada perubahan. Tapi bagaimanapun itu tuh nanti sebagus apapun sebuah universitas,
membekali mahasiswa. Kita bukan oracle. Kita nggak bisa melihat masa depan. Nggak akan bisa. Dan sesuatu yang surprising will happen. Tidak pernah ada orang yang bisa berpikir bahwa Gojek bisa mengubah semua proses delivery, kemudian itu nggak terpikirkan. Dan termasuk sekarang TikTok ya. Dan termasuk gabungkan antara e-commerce dengan sosial media. Betul, itu is unthinkable, oke? Kalau proses-proses yang ini kita pun nggak bisa memprediksi, nggak bisa meramal seberapa bagus pun kita bekali perubahan teknologi ini. Karena jangankan kita di universitas, pemain yang di bidang bisnis saja pun kadang surprise. Ya kan, kadang pun surprise. Mereka kadang-kadang, loh, bisnis saya kok bisa tiba-tiba satu malam saja tiba-tiba nggak ada klien lagi datang ke tempat kita. Semua orang udah pakai online. Iya, benar. Nah, jadi terkadang kita nggak cukup saja hanya bekali dengan perubahan silabus. Kita butuh yang namanya critical thinking. Oke, kita butuh yang namanya creativity. Jadi di micro scale itu kita fokus pada yang namanya membekali mahasiswa dengan namanya critical thinking. Contohnya salah satu itu adalah kalau kita bicara lah di dalam bidang computer science. Oke. Sekarang itu kalau di dalam computer science itu mahasiswa belajar banyak teknologi, programming, kemudian mereka belajar tentang bagaimana AI, artificial intelligence. Mereka belajar tentang bagaimana kalau untuk masa akuntansi belajar accurate dan sebagainya dan tetapi someday semua teknologi diajar ini will be gone. Iya. Ya kan, hilang. Setuju itu. Itu tidak ada yang namanya kekal, apalagi di bagian teknologi. 3 tahun bisa hilang. Benar. Jadi, tapi yang tidak hilang adalah critical thinking. Critical thinking will never be gone. As long as you have it, you will, kamu akan terus bisa menggunakan ini untuk membangun apapun itu dengan tool apapun itu. Jadi di micro scale itu kita kalau untuk computer science kita itu ada ajari bagaimana supaya mahasiswa itu bisa menerima misalnya sebuah input, ini ada problem, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana, dan bagaimana Anda menyelesaikan problem ini. It doesn't matter, you mau pakai tool apa terserah, tapi problem ini harus bisa diselesaikan sehingga input dan output itu sama. Dan ini kalau kulminasinya peaknya ini yaitu mahasiswa itu kita coba ikutkan ke perlombaan. Jadi itu di level apa? Nasional maupun internasional? Nah, ada kesempatan internasional silakan juga ya? Ada. Jadi di dalam computer science kita itu kalau untuk critical thinking, untuk logic, yang kalau bahasanya itu mungkin untuk coding atau pemrograman, itu ada sebuah perlombaan dan itu namanya ICPC, International Collegiate Programming Contest. Dan di sana kamu diperbolehkan pakai bahasa pemrograman apapun, but kita kasih problem, dan problem itu bisa unik sekali. Itu nggak bisa di solve dengan hanya berpikir secara top down, nggak bisa. Tapi kita harus menguji kreativitas kita. Multi angle ya. Semua itu, bahkan ada no box juga ya. Kalau out of box, no box juga ya, ada hambatan. Mencakup semua permasalahan mulai dari mathematics, mulai dari geometri dan sebagainya. Nah, di micro scale kita sudah berpartisipasi dari sejak tahun 2004. 19 tahun yang lalu. Iya. Sampai sekarang 19 tahun ya. Setiap tahun. Dan kita kan, jadi kan perlombaan ini ada dipecah menjadi level nasional. Kita bertarung di level nasional Indonesia. Setelah lewat level nasional, kita ada bertarung lagi ke level Asia Pasifik. Setelah Asia Pasifik, kita bertarung lagi di level dunia. World ya. Dunia. Dan penyelenggara untuk ini itu sekarang itu dipegang oleh ACM. Itu sebuah asosiasi computing yang sangat terkenal. Dia mengatur semua kurikulum computer science di dunia ini. Jadi kalau kita microscale mau bilang bahwa kita ikut standar kurikulum dunia, itu ikuti standar ACM. ACM menurunkan sebuah panduan kurikulum, guideline-nya harus belajar seperti apa. Nah, microscale ikutin itu. Nah, sampai sekarang. Nah, jadi untuk ACM ini mereka juga melakukan perlombaan. Nah, perlombaan yang tadi saya bilang ICPC. Nah, jadi dari ICPC ini microscale dipercaya sebagai host satu-satunya di Sumatera. Di Jawa itu ada Universitas Indonesia dan ada Universitas Binus. Jadi
kalau dari teman-teman mahasiswa dari universitas lain di Sumatera mau berpartisipasi ke level dunia, dia harus lewat seleksi di nasional dulu. Sumatera baru nasional. Enggak, kita Ada provinsi baru. kita nasional, Ya. tapi kita ada 3 tempat bisa. Oke. Bisa uji. Bisa. 3 tempat dia bisa. Dia bisa, kalau gagal di tempat kita, dia bisa pergi ke Jakarta untuk fight lagi. Oke. Kalau gagal lagi, nanti bisa ke Depok fight lagi. Ada Fight 3 lagi. ya. Ya, ada 3 kesempatan. Untuk pintu menuju internasional. Pintu menuju Asia Pasifik. Asia Pasifik. Asia Pasifik, jadi regional Asia Pasifik. Nah, Microskill dari semenjak kita pertama kali mulai, kita selalu lolos ke Asia Pasifik. Oke. Dan kalau sudah cerita ke World Final, itu Indonesia itu kadang masuk, kadang nggak masuk. Yeah. Nah, jadi itu pertarungan luar biasa keras sekali. Nah, untuk ke Asia Pasifik, itu mahasiswa kita itu sudah bersaing dengan mahasiswa dari di Asia Pasifik. Contohnya dari Malaysia, NUS, Singapura, NTU, Filipina. Nah, Taiwan juga sering datang ke sini. NTU, Taiwan, National Taiwan University. Mereka langsung turun semua dan mereka bersaing di sana. Nanti juara 1 itu jadi dia akan menjadi representatif dari Asia Pasifik untuk mewakili fight ke dunia. Nah, kalau di dunia itu memang yang kuat itu sudah dari negara Asia, dari negara US, anak-anak dari Harvard, mereka semua sudah datang sana. Nah, bukannya yang teknologi itu MIT, yes, MIT itu ganti-ganti lah mereka, lah. Tiap tahun bisa berbeda, tapi nama-namanya muncul-muncul di sana tapi terus. Dari US ya. Iya, dari US. US. Memang preparation sangat kuat sekali ya. Universitasnya saja sudah ratusan tahun. Pengalamannya itu udah lama kali. Nah, ini proses untuk membekali mahasiswa dengan rational thinking, dengan confidence, ini semua ujung-ujungnya untuk apa? Untuk mempersiapkan mahasiswa ke era disruptif. Oke. Jadi begitu mereka dengan logic dan rational thinking yang kuat plus dengan up to date, everything that we throw at them setelah mereka selesai, mereka itu prepare, ready untuk di dunia nyata yang lebih keras tantangannya ya. Benar. Dan kita sebenarnya juga kita ada kasih challenge ke mahasiswa. Jadi di Fakultas Informatika kita ada satu mata kuliah, itu namanya mata kuliah Startup Digital. Startup Digital itu di informatika. Iya, di informatika. Dan startup ini adalah bahasa yang keren loh. Iya, betul. Dan everyone sekarang cerita startup. Betul. Digital maupun non digital ya. Betul. Perusahaan bisnis yang baru dengan konsep yang bisa mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya yang unik, dan kemudian bisa dengan gabungan teknologi akan mempercepat katalisator untuk berkembang dengan cepat ya. Betul sekali. Jadi kita challenge. Kategori startup yang dimaksud ini apa ya? Harus orientasi atau basically ada digital di dalamnya atau bagaimana? Nah, kita challenge mahasiswanya. Kita bilang, dengan semua yang kita kasih ke Anda dan semua rational thinking, can you create something that can disrupt the existing technology? Jadi, atau bisnis yang ada. Ya, bisnis yang ada, tapi itu digital. Jadi you can build something dalam scope medical, you can build something dalam scope hospitality, atau you can build something anything, management, accounting, anything, right? Jadi kita di dalam mata kuliah itu kita nggak lagi mengajar. Oke, mahasiswa itu project based. Project based itu artinya waktu dia masuk, kita minta pelaku-pelaku bisnis yang di startup digital itu hadir, dan kita minta mereka untuk menceritakan pengalaman mereka, what happened in their field. Oke. Jadi kita minta mereka setiap minggu itu ada beberapa speaker yang berbeda, yang terus untuk, dan dari sisi kita itu minimal kali kita cuma kasih tahu, oke, ini bisnis canvas. Oke, ini cara untuk mencari idenya. Oke, ini pitchingnya seperti apa. Nah, ekspektasinya sampai dia selesai, kita ekspektasi bahwa mereka itu bisa sampai menghasilkan seperti prototype. Sampai bisa prototype untuk ready menuju ke bisnis yang real lah ya. Sampai di sana udah stop, nggak ada cerita, maksudnya kasih jalan ke financing maupun yang lebih dari sampai ke prototype itu kita nanti akan bekerja sama dengan angel investor yang memberikan funding. Nah, cuman
scope mata kuliah ini kita gunakan, kita lagi proses karena kita buatnya ini masif dalam arti semua orang harus ikut. Oke, semua kelas dari Fakultas Informatika itu ada teknologi informasi, teknik informatika, sistem informasi, dan itu ada magister enggak. Jadi ada teknologi informasi, sistem informasi, dan teknik informatika. Jadi itu masuk untuk semua mahasiswa akan masuk, dan nanti akan ada kuliah umum, ada mendengarkan presentasi pemaparan dari pakar, kemudian dihadapkan dengan bisnis. Nah, di sampai titik akhir itu nanti dosennya itu kita akan ajarin bagaimana mereka mengevaluasi prototipenya. Nah, di sana kita mencoba bahwa kita tidak untuk menjudge bahwa ini adalah sesuatu yang bagus bad idea or good idea. No. Kita membuka semua opsi. Kita juga di luar dari ini kita ada extracurricular, di mana kita ada namanya Microscale Entrepreneur Society. Itu sebuah klub di Microscale yang dari sana. Nah, ini dia tentang fundingnya. Pemerintah itu kan ada kasih hibah. Hibah khusus untuk UMKM. Betul. Hibah khusus untuk teknologi, pengabdian, dan sebagainya. Nah, dari sana mereka itu nanti akan apply. Jadi idea yang mereka sudah kumpulkan di sini, mereka akan bisa apply ke sana, atau mereka bisa ikuti berbagai venture capital. Kan kadang mereka ada buka sebuah program kayak boot camp gitu untuk ikuti program itu nanti di Jakarta. Nah, nanti mahasiswa kita akan ikut. Jadi beberapa alumni kita sempat lolos ke ikut venture capital, dan ada nanti kalau Pak Sianyet di Kota Medan ada nampak seperti peta rumah. Peta rumah itu Pak Suandi. Ya, itu alumni Sofian ya. Ya, alumni Microscale juga. Alumni Microscale saya undang kemari. Itu dari tugas akhirnya. Peta rumah bisa koordinat, dan kemudian bagaimana digitalisasi daripada untuk broker di perumahan ya. Dan salah satu dari alumni kita Edward itu juga Sofian sudah sempat dapat series A, series B. Di Jakarta, dia di namanya Ray.id. Itu tentang disruptive teknologi di bidang asuransi. Jadi itu salah satu contoh. Kalau tadi alumni tadi namanya alumni kita namanya Bobby Siagian, itu jadi di Jakarta. Nah, itu contoh-contoh bagaimana Microscale menghadapi era disruptif dan terbuka ya untuk bagaimana melihat, merasakan, dan ikut berproses pada saat disruptif ya. Dan itu menggabungkan antara teknologi dan entrepreneurship. Bagaimana teknologinya kalau tanpa didukung entrepreneurship itu kurang. Kita tahu tapi nggak bisa bisnis kan. Jadi sehingga mungkin ide-ide akan terhambat karena kita untuk development ke depan itu butuh dana yang besar. Dana yang besar adalah entrepreneurship, itu harus didukung supaya arus keuangan itu ada berputar di dalamnya untuk berkembangnya sebuah perusahaan. Jadi kita persiapkan mahasiswa alumni kita itu nggak hanya jadi sebagai employee, but player, pemain. Bisa juga menjadi entrepreneur yang mereka bisa create sendiri bisnis sendiri player dalam era disruptif. Dia bisa jadi entrepreneur atau dia bisa jadi apapun saja. But the main point is kesiapan mereka. Ini menarik Pak Aldi. Kalau disruptif kan ya memang saya setuju, apalagi dengan dunia digital, internet yang terkoneksi dengan baik ya. Misalnya contoh ya Wi-Fi dan sebagainya, ada 4G, 5G, dan next sooner itu ada 6G, dan kita lihat bahwa dunia itu sekarang Huawei Mate 60 itu 60 itu sudah pakai satelit dan komunikasi tanpa apalagi signal, itu sudah bisa terjadi, termasuk dunia perkembangan chip ya, yang dipakai masih 7 nanometer, sekarang sudah mulai pakai itu nanti di Apple itu ada 5 nanometer, dan kemudian di research menjadi makin kecil, makin canggih, makin cepat. Nah, ini semua kan biaya, Pak. Tidak terlepas dari biaya. Di satu sisi inovasi itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan super cepat. Bagaimana university termasuk di dalamnya seluruh stakeholder di dalamnya, dosen, kemudian ada komite di dalam university itu menghadapi perubahan yang sebegitu cepat. Di satu sisi
perguruan tinggi kan bukan hanya mencari untung ya, tetapi juga ada aspek sosial kemasyarakatan yang harus membimbing, membina, dan bagaimana membuat manusia itu berkompetensi dan memiliki indeks intelektual yang sangat tinggi, antara biaya dan kemudian quality dan kecepatan yang sangat luar biasa. Bagaimana menggabungkan keduanya, dan termasuk di dalamnya kan ada stakeholder, salah satunya adalah lecturer ya. Lecturer itu kan ada yang cepat, ada yang hobi belajar, ada yang slow, pasti ada di dalam sebuah perguruan tinggi. Bagaimana mengencourage mereka supaya ini loh kita punya tujuan dan kita harus merubah ke arah yang lebih cepat, itu perputarannya semakin cepat. Bagaimana processingnya itu ya? Ini gak mudah. Kata kuncinya itu adalah di R&D, Research and Development. Right. Setelah dapat itu standar dinaikkan. Betul. Jadi perubahan teknologi itu selalu dimulai dari idea. Oke, dari idea, dan idea itu akan nanti dilanjutkan ke dalam bentuk research. Kita akan melakukan eksperimen, dan dari eksperimen yang berkali-kali kita akan sampai ke sebuah produk. Oke, jadi produk yang ini itu bukan research itu akan menghasilkan sebuah publikasi atau menghasilkan sebuah outcome research. Outcome research ini akan lanjut ke development. Development inilah akan menghasilkan produk. Oke, nah, bagaimana posisi atau peran dari universitas dalam satu siklus R&D ini yang bisa menghasilkan sebuah disruptive teknologi yang bisa nantinya akan mendapat funding dan sebagainya? Ya, itu semua melalui sebuah kegiatan namanya Tridharma. Tridharma. Jadi dosen-dosen itu memiliki kewajiban mengajar, memiliki kewajiban untuk meneliti dan mengabdi pada masyarakat. Jadi, kalau kita bicarakan bahwa proses dia untuk menghasilkan sebuah outcome research itu adalah proses penelitian. Dan dari proses penelitian ini pemerintah kita itu cukup sangat welcoming. Anggaran kita pendidikan itu hampir 10% lebih. Jadi dari APBN, belum lagi kita cerita dari APBD. Oke, jadi semua funding ini memang diturunkan ke dalam perguruan tinggi dalam berbagai skema. Ada yang namanya skema penelitian, ada lagi yang namanya skema matching fund. Matching fund itu adanya dosen yang memiliki idea, tapi dia butuh untuk bekerja sama dengan misalnya dia bukan bekerja sama, dia butuh menghilirisasi penelitian dia sampai ke sebuah produk. Dia bisa bekerja sama dengan mitra yang kebetulan punya problem di sana. Jadi pemerintah akan menentukan matching fund one to one, artinya ini idea kamu. Misalnya dia bilang dia menciptakan sebuah teknologi yang mirip ChatGPT. ChatGPT itu, untuk teknologi ChatGPT itu mahal. Kita untuk untuk training proses model ini sampai dia bisa secerdas itu nggak bisa di training di komputer kita biasa. Dia butuh training di superkomputer, dan satu superkomputer itu bisa makan sampai 5-8 miliar satu unit. Jadi itu termasuk server racknya, termasuk dari memorinya, itu semua specialized. Termasuk dari kartu Nvidia-nya A100. Itu bisa sampai 5-8 miliar. Itu kalau ada barangnya. Itu pun kita harus indent lagi. Jadi ini bisa bekerja sama dengan perusahaan nanti akan keluarkan funding 4 miliar, nanti pemerintah akan matching. Kamu keluar 4 miliar, pemerintah akan keluar 4 miliar lagi. Jadi total 8 miliar kita bisa beli server ini yang nanti kita bisa training model AI kita, yang pada akhirnya nanti ini bisa menghasilkan sebuah innovation, disruptive innovation, yang seperti contohnya kita bisa training modelnya ini untuk solving medical problem. Medical problem seperti radiologi dan sebagainya, itu kan ada muncul scan-nya, ya kan? Selama ini kan dari pihak radiologi itu butuh waktu untuk mencerna ini. Kita bisa langsung masukkan ke dalam model AI ini. Nah, nanti model ini bisa akan membaca dan dia bisa memberikan guidelines. Ini nanti ada tempat ini, jangan miss ya. Nah, ini ada tempat ini. Nah, jadi dari pihak-pihak radiologi yang technical radiologi itu bisa terbantu banget, dan itu bisa mempercepat, dan itu sesuatu yang para dosen bisa lakukan untuk mendukung proses life cycle ini. Dan dari pemerintah funding, dari hibah,
dari matching fund, dan bukan saja dari itu, bisa saja ada dari venture capital yang memang mereka sekarang ini venture capital kalau di seluruh dunia mereka itu memang lagi aiming breakthrough atau disruptive teknologi di bidang health, medical, di bidang health, ya. Di bidang medical, karena tahapan yang setelah kita bisa menghasilkan model yang sangat cerdas, apa yang semua orang terpikirkan? Kalau model ini cerdas, maka dia bisa bantu kita solving medical problem. Ya, saya sangat setuju. Baru saya pulang dari Surabaya, conference Asosiasi Manajemen Indonesia, dan saya ketemu seorang mantan international GM, ya. Dia di bidang industri farmasi, dan sekarang dia di industri medical, smart medical. Iya. Smart medical. Jadi salah satu produknya adalah bagaimana menghubungkan antara tab ya, bisa hiburan, kemudian dia bisa merekam kapan jadwal dia bisa ketemu, merekam catatan yang disampaikan kepada keluarganya, semua di dalam smart. Ya. Smart namanya apa ya? Dia dekat dengan ruangan tempat rawat seperti itu, tapi sangat dibantu dengan teknologi, kan tidak semua keluarga bisa menjenguk ya pada saat itu ya. Jadi dengan smart teknologi dia bisa interaksi dan ada rekaman medisnya. Betul sekali. Ya, itu memang sedang terjadi seperti itu, sangat bagus sekali. Nah, berarti kalau kita cerita bukan hanya dari universitas ya yang memprovide dana yang sangat besar, tapi ada dari government, ada business matching ke perusahaan-perusahaan yang siap membantu, dan itu ada seperti agreement tertentu yang harus dikerjakan atau bagaimana biasanya? Biasanya mereka itu ada skema ya, dan harus dikembalikan kembali lagi, apa yang harus dibuat harus diberikan kembali atas investasi atau penyedia dari infrastruktur tersebut. Oh, kalau dari pemerintah itu tidak ada, bebas ya? Karena pemerintah itu kan pada prakteknya ini semua kan berasal dari pajak. Jadi ini adalah kembali lagi di dana yang dari pajak ini dikembali lagi untuk aspek-aspek yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi semua yang dihasilkan dari proses hibah dan sebagainya, pemerintah itu nggak pernah bilang bahwa kita harus pegang stoknya atau enggak. Pemerintah itu ya selalu bilang kalau kamu dapat industri maju, nanti kesejahteraan akan maju, dan dari sanalah income akan datang lagi karena maju ekonomi ya. Iya, maju ekonomi, pajak akan naik lagi. Menarik Pak Hardy. Kalau kita melihat ini kan breakthrough yang dilakukan kan banyak sekali inovasi ya. Mungkin kalau handphone kita ada 1G, 2G sampai kepada 5G, dan kemudian ada next 6G dan sebagainya. Makin lama makin cepat inovasi. Nah, di micro scale ini, di universitas micro scale ini Pak Hardy, breakthrough dan disruptif ini bagaimana jalannya? Tadi kan sudah ada gambarannya, semua itu diberikan kesempatan bagaimana ditantang idenya untuk melahirkan ide baru, termasuk di bidang computer science ya. Ada melalui startup, tadi ada dicerita. Ada satu modul itu startup, jadi semua orang ditantang untuk mendisrupsi apa yang sudah ada. Betul. Bagaimana jalannya dengan breakthrough ini? Apakah fokusnya hanya disrupsi atau ada juga breakthrough di dalam materi, di dalam kurikulumnya microscale ini, Pak Hardy? Iya. Jadi kalau kita cerita tentang breakthrough atau disruptive, itu kita cerita pada kulminasi dari pembelajaran mahasiswa sampai titik akhir, yaitu di tugas akhir, final year project. Jadi kalau sebelum di era disruptive, microscale itu kalau tugas akhirnya memang selalu harus mewajibkan mahasiswa untuk menghasilkan produk yang breakthrough. Ada improve. Existing teknologi improve. Jadi itu bisa dalam misalnya contohnya yang paling sederhana, lebih cepat, otomasi perkantoran. Jadi kita ada proses perkantoran yang manual, kita minta mahasiswa you have to breakthrough. Otomasi kan. Lebih efisiensi waktu dan biaya ya. Nah, jadi itu sesuatu yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, lama sekali. Nah, itu existing ya. Existing. Nah, sekarang kita mulai aiming mahasiswa untuk think different, out of the box. Oke, ini ada produk existing. Masa sih kita hanya selalu berpikir improve aja sih? Can you change everything?
bisa kamu ubah semuanya, think out of the box, ganti total. Ya, dan kalau kita cerita mungkin seperti salah satu produk alumni kita, Peta Rumah. Peta Rumah itu luar biasa. Nggak harus selalu kita improve otomasi perkantoran di real estate kan. Kalau kita berpikir secara breakthrough kan, kita bilang, oh ini ada real estate, proses bisnisnya apa saja. Coba kita lihat otomasi bisa masuk nggak, improve bro. Ini datang Pak, ganti semuanya. Mari kita buat sesuatu yang berbeda. Nah itu sesuatu yang kita challenge mahasiswa. Jangan terus melihat ini produk mesti bagus, mesti otomasi. Enggak. You can change the rule, you can change the game, okay? Lu bisa ubah semuanya dan lu bisa buat something new yang benar-benar orang nggak terpikir. Tapi dari sanalah ini yang nanti akan mengubah bagaimana manusia melihat, menjalankan kehidupan sehari-harinya. Nah jadi ini yang kita terus tadi yang saya cerita, yang implementasi realnya yaitu dari mata kuliah startup digital. Itu implementasi paling real, dan kita percaya bahwa kita mungkin di Microskill, kalau di luar Jawa mungkin saya pernah dengar, tapi di Kota Medan mungkin kita pertama yang buat seperti itu, yang benar-benar men-challenge mahasiswa untuk disrupsi yang hal seperti itu. Dan kita benar-benar suruh nggak hanya ngajar teori aja nggak bisa. Kita suruh orang-orang yang benar-benar sudah pernah mendisrupsi, yang sudah punya pengalaman disrupsi dan datang sharing untuk ini. Jadi mereka belajar. Semua sekarang sudah terbuka ya, praktisi juga bisa kolaborasi yang baik dengan akademisi ya. Iya, mereka sangat welcoming karena mereka itu orang-orang yang bermain di disruptive teknologi itu semuanya adalah orang-orang open minded. Lu nggak bisa disruptif kalau lu nggak open minded, nggak bisa. Harus terbuka ya. Harus terbuka. Harus tertantang untuk mendisrupt apa yang sudah baik, di kanibal ya. Lahir baru, nggak apa-apa. Kalau mempertahankan kan nggak bisa disruptif ya. Mempertahankan, saya masih mempertahankan ini yang terbaik itu susah. Kalau siap untuk menggantikan yang sudah terbaru, cara pikir dan keinginan seperti itu baru bisa terdisrupsi. Memang betul. Itu mindset ya. First mindset terlebih dahulu ya. Dan Pak Ardi, menarik kalau kita cerita 1 jam nggak cukup. Sangat panjang sekali dengan pengalaman yang luar biasa dari Pak Ardi yang sudah sekelas internasional dan kemudian memiliki pengalaman di internasional termasuk S3 di UK ya. Dan ini Pak Ardi, karena waktu terbatas, saya kepengen mendengar kira-kira Microskill kedepannya seperti apa ya. Ini kan disrupsi kan makin cepat. Kalau kita lihat Singapura yang begitu luar biasa ya, di NUS pada saat National University of Singapore dan NTU ya, menjadi dambaan banyak orang untuk ingin kuliah di sana karena basically yang mereka sangat kedepankan adalah R&D-nya Pak, sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Dan mereka benchmark ke Yale University dan beberapa top uni di dunia. Yang mereka lakukan adalah research, dan sehingga paper-paper yang dipublikasikan itu adalah paper-paper yang berkualiti, yang bisa dikatakan adalah bukan hanya sebuah perkembangan atau improvement, breakthrough, tetapi juga adalah disruptive ya. Misalnya cara pengobatan penyakit tertentu yang metodologinya lama, misalnya ada katakanlah ilmu patologi, ilmu dan sebagainya, mereka bisa fokus. Cara yang lama mungkin butuh waktu ya, butuh waktu yang lama, dan mereka improve ya. Termasuk vaksin kan. Vaksin itu kalau tidak salah itu 10 tahun baru bisa dikembangkan, dan dengan teknologi mRNA dapat Nobel dan dapat mempercepat menjadi 2 tahun sehingga vaksin COVID ini kita dapat merasakan dan kita dapat hidup normal seperti itu. Ini Pak Ardi sebagai penutup sharing Pak Ardi tentang kedepannya Microskill dan bagaimana mengaitkan semuanya itu, kecepatan, breakthrough dan kemudian disrupsi ini kedepannya, sehingga menjadi tantangan bagi masyarakat untuk dapat bersama Microskill mengubah tantangan, menerima dan menghadapi, dan lebih baik lagi ya, termasuk entrepreneurship ada di dalamnya, kesejahteraan meningkat. Sebagai penutup Pak Ardi. Ya, jadi kita tahu bahwa semua yang tadi saya ceritakan itu ini adalah tentang ilmu yang hard skill, soft skill dan sebagainya. Tapi mahasiswa yang masuk ke Microskill, kita sekarang kalau ke depannya kita mulai beralih dari yang namanya teacher centric ke student centric. Right. Teaching yang berbasis ke fokusnya ke dosen, kita mulai beralih ke student. Oke, jadi karena kita tahu bahwa
semua perubahan ini, semua breakthrough, innovation dan segalanya, it comes from the student, tidak diturunkan oleh dosen. Oke, jadi dosen kita mulai fokuskan kepada, kita mulai turunkan sebuah metode di mana kita akan fokus untuk membentuk sebuah budaya yang mengedepankan learning experience. Jadi microskill tidak lagi akan fokus pada cara-cara konvensional di mana pembelajaran itu adalah one way. Oke, kita akan mulai fokus kepada two ways, dan terkadang si dosen ini juga bisa belajar bagaimana mahasiswa itu nanti dalam proyek-proyek ini menghasilkan teknologi yang mungkin dosennya pun tidak terpikirkan. Karena namanya juga disruptif ya. Iya. Tidak ada orang terpikirkan di dunia ini. Betul. Nah, jadi student centric learning ini ditambah dengan fokus pada learning experience yang kita akan jalankan secara masif untuk Universitas Microskill. Ini nanti akan membentuk orang student yang punya mindset, sebuah karakter yang siap untuk nanti kita, misalkan kita bilang, oke, kamu masuk ke Startup Digital, kita sudah prepare Anda, bekali Anda dengan semua hard skill. Oke, tapi kadang kalau mahasiswa itu tidak dibekali oleh pengalaman belajar yang bagus dengan student centric dan sebagainya, dia masih seperti orang bilang masih perlu dituntun ke air lagi untuk minum lagi, kan? Nggak seperti itu. Kita nggak bisa jadi playernya kalau kita tidak bisa mengubah mindset bahwa oke, I see a problem, I know what I have to do, and I don't need anyone to tell me what to do. Oke, saya bisa mandiri, independent studying. Nah, inilah yang sekarang kita lagi fokus. Inilah yang kita lagi bangun supaya semua orang itu mindset berubah. Nah, dan ini kalau terjadi artinya student-student itu mahasiswa akan semakin kuat, kreatif, independen, dan mandiri ya. Iya, itu akan menjadi luar biasa sekali. Efek multipliernya dari satu student bekerja sama dengan student lain, efek multiplier nanti keluar, nanti dia akan menjadi alumni, membangun produk-produk yang inovatif, dan nanti akan menular ke adik-adik kelasnya lagi. Jadi efek multiplier student centric dan plus learning experience ini bisa luar biasa sekali. Secara tidak langsung membangun mahasiswa lulusan perguruan microskill, Universitas Microskill ini yang lebih siap pakai ya, baik di industri, entrepreneurship maupun entrepreneurship yang betul mereka sekali. lebih ready ya. Betul sekali. Kan banyak yang dari yang sudah lulus tapi masih bingung apa yang mau dikerjakan. Betul sekali. Tapi ini mereka dituntun untuk lebih ready, dan tugas daripada dosen adalah mensupport mereka, empowering mereka, mentorship mereka supaya mereka berkembangnya lebih cepat ya. Yes. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa 1 jam sahabat Tribuners, kita cerita pengalaman yang dari Pak Ardi yang sudah internasional menyelesaikan studi di University of Sheffield di UK, S3 beliau, dan tentunya memiliki wawasan yang sangat luas. Saat ini menjadi rektor Universitas Microskill, dan dengan cerita yang begitu luar biasa tentang disruptif, kemudian tentang breakthrough, ini menggambarkan secara tidak langsung menggambarkan ke depan universitas ke depan itu akan berperan seperti apa ya. Dan sekali lagi adalah yang diharapkan adalah universitas yang menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan dan berkembang lebih cepat, lebih produktif, dan tentunya dampak ke masyarakat adalah bisa dampak yang positif dari segi kesejahteraan dan kemakmuran dan perkembangan teknologi. Ya. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih juga Pak Senior. Sukses selalu untuk Pak Ardi dan Universitas Microskill. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa kembali Pak Ardi. Sampai jumpa kembali. Thank you. Terima kasih sahabat Tribuners yang sudah bersama kami. Sampai ketemu di episode Inspirasi Bisnis selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.